Tentunya kembali lagi ya bersama kami di program kesayangan Anda tentunya di Ngape. Obrolan santai menghadirkan informasi, inspirasi, dan solusi. Ya, jadi AI ini bisa dapat berguna dengan baik jika dimanfaatkan juga dengan bijak ya. Betul. Kita akan mengulik ini lebih dalam ya. pastinya. Lebih dalam tapi juga santai ya bahasnya gitu. Langsung saja kita panggil Clara. Yang Sudah hadir pertama bersama kita, ada Bapak Armin selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Ya, dan juga ada Bapak Muhammad Yahya selaku Duta Teknologi Kemdikdasmen Provinsi Kalimantan Timur. Silakan, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Bapak. Pak Armin dan juga Pak Yahya. Pagi. Pak, silakan. Pagi Pak, silakan. Ya. Silakan duduk. Oke, luar biasa. Hari ini gimana kabarnya Bapak-bapak sekalian? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, Wow. baik. Oke, kita langsung saja berbincang terkait tema juga hari ini. Mungkin yang pertama ke Pak Armin terlebih dahulu. Sebelum masuk ke AI-nya sendiri nih Pak, sejauh ini Bapak sebagai PLT Kepala Dinas juga ya, melihat pendidikan kita khususnya di Kalimantan Timur sudah semaju apa Pak dalam pemanfaatan teknologi? Terima kasih banyak bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur memiliki program kebijakan untuk digitalisasi pendidikan. Jadi seluruh sekolah di Kalimantan Timur tentunya sudah melaksanakan pembelajaran berbasis digital dan termasuk daerah-daerah yang remote area. Kenapa? Karena kita punya program termasuk pembelajaran jarak jauh, pelatihan digital, dan pelatihan pembelajaran pembuatan bahan ajar digital. Jadi semua guru-guru kita tentu sudah punya keterampilan bagaimana mendesain pembelajaran yang berbasis digital. Seperti itu. Oke, baik. Kegiatan belajar mengajar sudah dimanfaatkan dengan baik ya Pak ya? Oke, baik. Saya ingin ke Pak Yahya gitu selaku Duta Teknologi Kemdikdasmen Provinsi Kalimantan Timur. Namun sebelumnya bisa dijelaskan terlebih dahulu nggak Pak? Duta Teknologi Kemdikdasmen Provinsi Kalimantan Timur ini apa gitu Pak? Sebuah kita baru mendengar ada duta teknologi begitu. Seorang guru menjadi duta teknologi. Iya. Seperti apa mungkin bisa Bapak ceritakan? Ya, sejak tahun 2017 Kementerian Pendidikan itu punya program bagaimana mengedukasi guru-guru dalam memanfaatkan teknologi. Ya. 2017 itu namanya masih Duta Rumah Belajar. Nah, Kementerian Pendidikan punya portal yang namanya Rumah Belajar yang bisa dimanfaatkan oleh guru seluruh Indonesia. Maka perlu ada agen-agen yang mensosialisasikan itu ke daerahnya. Nah, ditunjuklah salah satu guru melalui seleksi yang ketat 4 sampai 5 level. Melalui pelatihan-pelatihan sehingga lolos setiap tahun satu orang terpilih. Saya terpilih di tahun 2018. Nah, itu antar jenjang, jadi seleksinya antar jenjang kompetisinya. Kemudian di era Kementerian Nadiem istilah Duta Rumah Belajar diganti dengan Duta Teknologi. Karena platform yang harus diperkenalkan itu tidak sekedar rumah belajar, tapi ada platform-platform lain yang lebih banyak. Nah, juga masih ada proses seleksinya. Sampai terakhir kemarin terseleksi di tahun 2024 terakhir itu. Dan tahun 2025 kemarin ganti lagi namanya menjadi Guru Pejuang Digital. Seperti itu. Oke, baik. Lalu bagaimana nih Pak Yahya melihat saat ini kebutuhan AI di bidang pendidikan ini seperti apa khususnya di Kalimantan Timur juga? Ya, ini kita akui memang sangat marak sekali kita gunakan sehingga Kementerian Pendidikan ini sejak tahun kemarin sudah mengadopsi itu dengan memasukkan mata pelajaran coding dan AI sebagai salah satu mata pelajaran pilihan, baik itu tingkat SD maupun SMP, SMA, SMK. Dan ada kemungkinan besar tahun ini bulan Juli nanti akan ditetapkan sebagai mapel wajib. Wah, ini pembahasan sudah semakin menarik ya Afifah. Ini kita udah lama nggak sekolah sampai akhirnya ternyata ada mata pelajaran coding, AI. Beruntung gitu. ya anak zaman sekarang bisa belajar coding lebih awal gitu. Kalau zaman kita kan dulu coding tuh kok udah di universitas. Baik, ini Pak Yahya bagaimana juga melihat sebagai duta teknologi nih seharusnya edukasi seperti apa untuk menciptakan SDM khususnya guru begitu ya Pak untuk lebih mumpuni nih untuk mengajarkan kepada anak-anak didiknya, karena tidak bisa kita pungkiri ya generasi muda apalagi usia-usia muda ini lebih cepat tanggap teknologi begitu Pak, ini seperti apa? Ya,
Seperti yang dikatakan oleh Pak Armin tadi, bahwa guru harus mereposisi perannya. Guru tidak hanya sekedar sebagai transfer of knowledge. Kalau transfer of knowledge itu bisa diperoleh dari AI, dari YouTube, dari Google, maka karakternya di sini yang harus ditekankan. Nah, terkait dengan hal ini, kita ketahui bersama bahwa guru dengan mudahnya membuat soal pakai AI, waktu sekejap. Begitu juga siswa dengan waktu sekejap juga bisa menjawab. Maka disinilah perlu strategi tersendiri, perlu keunikan tersendiri gitu ya. Misalnya yang saya terapkan di mapel saya kan ada PH ya, penilaian harian. Penilaian harian bagaimana siswa itu tidak memanfaatkan AI untuk menjawab itu, maka salah satunya adalah sistem seperti cerdas cermat, cepat, tepat, dan tidak ada waktu untuk membuka atau menggunakan AI. Ketika soal itu juga berbau uraian, kemungkinan juga bisa anak-anak pakai AI, maka saya polakan seperti podcast. Saya kemas itu soal ulangan harian yang uraian itu saya kemas seperti ini, ada saya panggil 4 atau 5 orang, saya bawa ke studio, saya podcast, tapi yang saya tanyakan adalah seputar materi yang sudah dibahas, sejauh mana mereka paham tanpa melihat HP, tanpa melihat alat-alat yang lain seperti itu. Ada dokumentasinya di channel YouTube saya. Baik. Nanti kita perlu tahu channelnya apa. YouTube-nya, namun jangan kemana-mana ya, pemirsa, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Ngapain? ini di depan kita ada apa ini Afifah? Ya sudah ada yang berbeda ya dari di segmen sebelumnya. Betul. Jadi kayak Berkaitan kita lihat dengan kayak tema. mainan Iya. gitu ya. Kok berubah tema tiba-tiba? Enggak dong. Tapi ini sepertinya ada kaitannya juga dengan pemanfaatan teknologi AI. AI, wah ini Iya. rakitan payah ya sih kelihatannya ya pemirsa. Bisa dijelaskan nggak Pak nih? Mungkin penonton di rumah juga penasaran tiba-tiba di segmen 2 langsung ada ini gitu. Ya, tadi saya jelaskan di segmen pertama bahwa mapel baru yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Nah, salah satu cabang dari ilmu kecerdasan artifisial adalah robotika. Nah, ini saya bawakan beberapa alat untuk belajar AI berbasis robotika. Alat bahan-bahannya seperti ini. Nah, ada satu topik yaitu computational thinking, berpikir komputasi. Salah satunya adalah anak-anak diberi tantangan untuk menyelesaikan problem-problem. Bentuk seperti ini, yang hancur-hancur seperti ini bisa jadi helikopter, bisa jadi pesawat ini. Anak-anak kita kasih tantangan seperti itu. Nah, tidak hanya Lego biasa, tapi ini bisa bergerak dan bisa di-coding sehingga bisa melakukan sesuatu sesuai dengan perintah kita. Nah, contoh yang udah jadi sudah saya siapkan. Wow. Apakah itu bentuknya? Ini replika gateway atau apa itu, kalau kita masuk ke mall gitu kan, bayar dulu baru terbuka kata ya. Cara kerjanya ya setelah dirakit dengan yang pretelan tadi, maka nanti kita bisa gerakkan ini, misalnya orang sudah bayar gitu ya. Ya nanti maka dia nanti akan ini seret, ya terbuka, oh udah bayar ini, oh tutup dulu gitu. Jadi kalau ada orang masuk ke dalam itu ya, nah nanti di replika. Nah, untuk merakit ini memerlukan beberapa pemikiran bagaimana kita menggabungkan roda ini bisa menggerakkan ini, kemudian gear-gearnya ini perlu pemikiran yang kita sebut dengan computational thinking. Ini masih belum pakai coding, masih dijalankan secara manual ya. Baik. Nah, yang sudah pakai coding itu yang ini, mobil otonom ini untuk kelas 5 sampai 6. Ya. Dan merakit beginian tadi disebutkan Pak Armin di bincang-bincang ya, di Adelaide Pak ya, di Australia sudah 15-20 tahun yang lalu. Kita baru memulai Kita ya, Pak. baru memulai, tapi nggak apa-apa. Ya. Tidak ada yang terlambat ya Pak ya untuk kemajuan pendidikan begitu ya. Ini kita program, dia akan bergerak maju, ketika mengenai benda maka dia akan berhenti mundur. Nah, programnya seperti itu. Ada sensor gitu. Ada sensornya, ada sensornya. Nah, untuk menggerakkan itu pakai coding. Ya, coding tadi ya. Tapi prinsipnya ini sudah kita coding, jalan sendiri maju, ada halangan dia mundur. Seperti mobil otonom. Dipakai coding. Kemudian ada satu alat peraga lagi. Ya, yang ini biasanya untuk SMP ini. Apakah sampai SMA, Pak? Untuk SMA ada cuman lagi? saya nggak beli, alatnya mahal. 11 jutaan mungkin barangkali Pak Armin nanti bisa dibantu sekolah-sekolah untuk peralatan coding KA ini dengan alat peraga yang sesuai SMA. Ini pun untuk SMP dan SD yang saya beli. Dan SD. Iyalah, ini berbasis sensor juga. Ini perintah codingnya juga mulai agak rumit ini, maka bisa cocok untuk SMP. Ya, ada beberapa sensor di sini. Ini contohnya ini sensor garis. Ya, sensor garis ini nanti ketika dipasang di sini, dia akan mengenali warna hitam.
Nah, ini biasanya ada lombanya setiap tahun secara internasional. Jadi bagaimana robot yang kita diciptakan itu bisa bergerak cepat dan tidak keluar jalur. Ada lombanya secara internasional. Dan diikutkan selalu Pak setiap tahun dari anak didik Bapak begitu? Di Indonesia ada beberapa yang ikut, kita baru mulai jadi belum ikut. Okay. Kita baru mulai Tapi tahun semoga ini. segera Ya. ikut lagi, segera ikut ya Pak ya. Sempat dari anak Maluku kemarin ke Cina dan menang gitu kan. Dari internasional Maluku. bahkan Internasional ke Cina gitu, tiap tahun ada. Kemudian ada juga yang model soccer. Soccer itu yang dikendalikan oleh remote control, itu juga ada kompetisinya tiap tahun. Alat sensor ini beli atau memang juga dirakit sendiri Pak? Beli pretelan, jadi supaya anak-anak ada kreativitasnya bagaimana merakit, kemudian mengcoding perintahnya apa, katakanlah sensor cahaya. Apakah ini nanti maunya kalau ada cahaya menghindar atau ada cahaya mengikuti, itu kan tergantung perintah kita. Iya. Ada codingnya. Juga bisa ini dikendalikan dengan HP ya. Ketika siswa sudah belajar itu di tingkat SD, SMP, maka diharapkan nanti ketika SMK atau bahkan perguruan tinggi sudah mampu menciptakan alat-alat yang sesungguhnya. Nah, kita sangat sekali perlu alat-alat mekanik pertanian, yang mana anak-anak muda sekarang itu kan malas turun ke sawah. Nah, ketika itu alat-alat bisa dikendalikan dengan HP-nya, dia nggak harus panas-panas turun ke sawah, dia nggak harus becek-becek turun ke sawah. Traktor bisa dikendalikan dari HP-nya. Untuk nyemprot tanaman juga bisa dikendalikan dari HP-nya. Untuk panen sekarang juga bisa. Luar biasa. Ya, untuk bajak juga bisa. Jadi proses dari menanam benih sampai panen itu sekarang sudah bisa dibuat secara robotika, dan itu di luar negeri. Nah, jangan sampai kita hanya pengimpor barang-barang seperti itu. Maka anak-anak kita perlu dididik sejak sekarang untuk bisa menguasai teknologinya juga. Itu yang diharapkan. Nah, untuk yang SMA tadi saya belum punya alat peraganya. Mudah-mudahan Pak Armin nanti bisa membantu sekolah-sekolah untuk segera Pak. Amin. Baik, ini lalu bagaimana Pak Armin melihat teknologi yang sudah dilihatkan tadi oleh Pak Yahya ini, bagaimana juga nanti dukungan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ini juga Pak sendiri? Ya. Mestinya pembelajaran robotik itu yang berbasis artificial intelligence ini menjadi sesuatu yang mendesak. Kenapa? Kan tadi sudah dijelaskan Pak Yahya bahwa ini dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana mempermudah pekerjaan, dan ini harus dirangsang anak-anak kita. Jadi sekarang ini ya bagaimana kita menstimulus anak-anak kita supaya dia tertarik belajar. Ini nanti ini cikal bakal. Dan ini mulai dari SD, SMP, nanti SMA, sehingga nanti ketika mereka nanti memilih kuliah, dia bisa lebih mendalami lagi. Karena kenapa? Apa tadi disampaikan ini udah di luar negeri udah teknologinya udah begitu masif. Di Indonesia saya kira saatnya kita mulai ya, tidak ada istilah terlambat. Karena generasi kita ini kan ke depan akan terus berganti generasi, dan jangan sampai ada generasi kita yang gaptek dengan teknologi, terutama yang berhubungan dengan artificial intelligence. Jadi AI ini bisa diterapkan dalam pembuatan robot, dan saya kira ini salah satu. Dinas Pendidikan tentunya ke depan kita coba diskusi apa yang bisa kita intervensi. Kalau tadi kita pengadaan alat tadi ya, mungkin juga nanti kita adakan lomba-lomba untuk bagaimana mengasah sejauh mana anak-anak kita memahami kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini dalam membuat suatu inovasi, membuat kreativitas yang bisa kita lihat di depan dan mungkin lebih canggih. Ini kan sebenarnya perangsang sebenarnya ya. Jadi kalau ada dimulai dari sebenarnya akan merangsang. Ini yang terjadi di luar negeri, anak-anak sudah mulai. Mereka mulai dari mimpinya, bagaimana dia pingin. Jadi akhirnya nanti menjadi suatu karya besar. Jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur tentu ini merespon dengan positif, dan kita coba nanti diskusi lebih dalam lagi dengan tim. Apakah memungkinkan kita akan mengadakan pengadaan alat ya, pengadaan peralatan untuk mensupport ya yang inovasi-inovasi seperti ini. Seperti itu. Iya, ini kita mau lihat nih tadi. Ini sudah siap nih. Pak Yahya nih melakukan gimana Pak? Connect dengan Bluetooth ya. Nah, ini belnya, celit ya. Jadi ini untuk menyalakan alarm, ini untuk menyalakan lampu depan. Nah, ini untuk menyalakan lampu depan, ini untuk menyalakan lampu belakang, kemudian ini untuk bergerak maju, maju. Ini belok ke kiri. Ini belok ke kanan, belok ke kiri, belok ke kanan, ini mundur, ini mundur, ini
Maju, mundur, kiri, kanan, lampu nyala itu codingnya panjang banget yang harus dikreasi siswa gitu kan. Oke, dan itu ada platform aplikasi khususnya Pak? Ada, ya. Kita biasanya pakai Arduino, ya biasanya microcontroller. Nanti anak-anak akan diperkenalkan dengan perangkat itu gitu. Wah, menarik. Ini inovasi penasaran banget. Bagus ya Clara. Kedepannya anak-anak juga tidak perlu beli mainan yang Iya, bisa jadi harganya juga. lumayan gitu, emang bisa buat sendiri. Kayak Tamiya gitu loh. Iya. Nah, jadi yang dibeli jangan yang jadi, tapi yang setengah jadi yang kita bisa kreasikan. Ya, untuk pembelajaran. Untuk melatih kreativitas juga ya Pak. Iya. Baik. Nah ini dia, kita akan ngobrol lebih lanjut pasnya Afifah. Tetaplah bersama kami di Pasti yang seperti itu. Kemudian kami juga penasaran Pak Yahya. Ketika Pak Yahya melihat teman-teman di PGRI antusiasnya untuk memanfaatkan digital ini sejauh mana Pak? Apakah sudah nanti ada program-program yang sudah dicanangkan nantinya, program kerja bersama gitu? Ya, kebetulan saya di salah satu pengurus di PGRI sebagai ketua SLTC. SLCC itu Smart Learning and Character Center, salah satu cabang dari organisasi induknya PGRI yang berfokus kepada peningkatan sumber daya manusia guru. Nah, di bulan puasa kemarin kita sudah undang seluruh guru SD se-Samarinda itu untuk belajar bareng, ada sekitar 90 perwakilan dari sekolah. Kita ajarin coding dan kecerdasan artifisial di bulan puasa kemarin. Kemudian ini yang sedang jalan ini adalah kita punya program SLCC Go to School. Kita menyebut bola. Jadi kita buat macam form pendaftaran, sekolah yang berminat silakan mendaftar, kemudian nanti kita jadwalkan, kita yang datang ke sekolah-sekolah. Setiap Sabtu Minggu insya Allah saya keliling dari sekolah ke sekolah. Baik, baik. Ini kita sudah tidak terasa ya Clara di penghujung acara, namun kita juga akan memberikan sedikit closing statement singkat saja Bapak Armin, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat begitu dan juga generasi muda ya terkait penerapan AI ini di bidang pendidikan. Ya, saya ingin menyampaikan kepada seluruh sekolah, ya, kepala sekolah dan guru bahwa teknologi AI ini menjadi suatu kebutuhan dan tidak bisa kita hindari. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menggunakan dengan bijak, bagaimana memanfaatkan ini sebagai ajang untuk menumbuhkan inovasi dan kreativitas anak-anak kita. AI ini membuat anak kita lebih inovatif, lebih kreatif, dan semangat belajarnya lebih tinggi seperti itu. Baik, hal yang sama begitu untuk Pak Yahya. Yahya. Singkat saja Pak, closing statement apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait penerapan AI ini? Silakan. Ya, oke. AI ini hanya sekedar tools, jadi kita tidak boleh 100% percaya. Ya, boleh jadi mungkin 80 atau 90% karena ada masih banyak error-error yang terjadi pada AI yang itu sering saya uji coba. Kemudian sebagai guru kita harus mereposisi perannya. Guru tidak hanya sekedar sebagai peran knowledge, transfer of knowledge, tapi juga karakter dan juga harus menciptakan ide-ide kreatif dengan memanfaatkan AI. Baik, terima kasih Pak Yahya sebagai Duta Teknologi Kemdikdasmen Provinsi Kalimantan Timur dan juga Pak Armin selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kami Pak di Ngape. Ya, kita doakan juga semua kolaborasi bisa nantinya lancar ya Pak ya, Iya. antara tenaga pendidik dan juga pasti generasi muda. Betul. Akhirnya saya Afifah Asma. Dan saya Clara Claudia mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.